Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan berburu balam, alah lupa pula pantunnya. Berburu balam hari Selasa, dari bunyi sambutan salam kelihatannya jamaah belum buka puasa. Sudah buka puasa semua? Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Semua yang hadir malam ini mudah-mudahan masuk surga. Yang nggak bilang amin masuk juga, cuman kan langsung. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Malam ini kita memperingati nuzul Al-Quran. Dari mana Ustaz tahu? Ada tulisan di baleho. Nuzul Quran sebagai momentum meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Nuzul itu turun, Al-Quran turun. Apakah Al-Quran itu turun dalam bentuk kertas yang melayang-layang dari atas turun ke bawah? Padahal waktu itu belum ada kertas di kota Makkah. Kertas baru ada di Cina. Makanya ada ungkapan tuntutlah ilmu walaupun ke negeri dulu. Sekarangnya Cinanya udah datang kemari. Ketika itu mereka membuat kertas itu dari bambu. Bambu yang ditumbuk halus, di blender, dijemur, akhirnya jadi kertas. Yang punya kertas waktu itu adalah Mesir, peradaban tertua. Maka mereka membuat kertas dari pohon bardi yang tumbuh di pinggir sungai Nil, lalu kemudian dipotong, dibuat melintang dan membujur, dipres, jadilah kertas, namanya kertas papirus. Jadi Al-Quran bukan ditulis di kertas, tapi malaikat Jibril datang menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertahanus, menyendiri di dalam gua Hira selama 3 kali. Pertama ketika berumur 38 tahun, enggak terjadi apa-apa. Tahun berikutnya ketika berumur 39 tahun, enggak terjadi apa-apa. Berikutnya ketika berumur 40 tahun, disitulah datang malaikat Jibril alaihissalam berkata, "Iqra", baca. Kata Nabi, "Ma'ana biqari", saya tidak bisa membaca. "Iqra", Nabi lagi menjawab, "Ma'ana biqari". Akhirnya Jibril membacakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam". Itulah yang diperingati sebagai malam turunnya Al-Quran. Kenapa di Indonesia memperingati nuzul Quran itu malam 17? Karena menurut mazhab Syafi'i, Jibril turun itu malam 17 berdasarkan ayat, "Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an". Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami pada ketika bertemu kedua pasukan. Ketemu kedua pasukan itu tanggal 17 Ramadan. Itulah dalil kenapa memperingati nuzul Quran malam 17 Ramadan. Ini malam yang keberapa? Malam ke-16, berarti salah tanggal. Ya, namanya peringatan nggak mesti tepat pada tanggal tersebut. Bisa saja di awal, bisa saja tepat, bisa saja di ujung. Tapi kenapa di Mesir itu peringatan nuzul Qurannya malam 27 Pak Ustadz? Karena tentang nuzul Quran ini banyak versi. Buka tafsir Ibnu Katsir,
ada yang mengatakan malam pertama, ada yang mengatakan malam ketiga, ada yang mengatakan malam yang kelima, ada yang mengatakan malam yang ketujuh, ada yang mengatakan malam yang kesembilan, ada yang mengatakan malam yang ke-11. Kenapa nuzul Quran ini misteri? Karena kalau nuzul Quran itu ditetapkan tanggalnya, maka batallah misteri door prize Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu malam nuzul Quran. Jadi kalau malam nuzul Quran itu dapat dipastikan malam 17, maka di malam yang lain masjid akan kosong semua, karena semua sudah dapat Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan Lailatul Qadar. Ustadz, katanya malam Lailatul Qadar itu semua pohon-pohon tumbang kecuali tiang listrik. Malam Lailatul Qadar diberikan Allah, kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim, buka di muqaddimah tafsir Al-Qadar, tidak ada yang tahu siapa yang dapat haji mabrur, tidak ada yang tahu siapa yang dapat taubat nasuha, tidak ada yang tahu siapa dapat sholat wusta, tidak ada yang tahu siapa dapat Lailatul Qadar. Supaya apa? Supaya kita senantiasa tetap berharap, tetap menginginkan dengan semangat beribadah. Tapi ciri-ciri orang yang dapat itu ada. Cirinya apa? Ada perubahan. Mudah-mudahan setelah Ramadan ini kita ada perubahan, insya Allah. Amin. Alhamdulillah Pak Ustadz, suami saya setelah Ramadan ini ada perubahan. Apanya berubah? Berat badan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum Ramadan, sebelum Lailatul Qadar, pelit, bin bakhil, bin medit, bin kikir, bin apa lagi, dan seterusnya. Setelah Ramadan, dulu sebelum Ramadan pelit Pak Ustadz, kalau lewat kotak sedekah 2000. Setelah Ramadan orangnya dermawan. Berapa? 2.500. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Ramadan kita ini lebih baik daripada tahun sebelumnya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, setelah saya jelaskan tentang nuzul Quran, sekarang kita bahas apa isi Al-Quran itu. Al-Quran itu isinya banyak. Malam ini saya ringkaskan dalam 5 poin. Loh, tadi malam siapa yang ceramah? Ustaz Somad. Apa isinya? Isi Al-Quran. Berapa kata dia isi Al-Quran? 5. Isi Al-Quran itu banyak. Kenapa cuma 5? Efisiensi. Isi Al-Quran yang pertama, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Makhluk yang diciptakan Allah itu cuma 2, laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Mohon maaf Kang Asep ya. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tapi yang paling mulia di antara manusia ini siapa? Inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia bukan yang paling putih, bukan yang paling ganteng, bukan yang paling berotot, bukan yang paling tinggi. Yang paling mulia adalah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip pertama yang diturunkan Al-Quran adalah prinsip persamaan antar manusia, prinsip egaliter. Ini susunan hadirin yang hadir malam ini bertentangan dengan prinsip Al-Quran. Ada yang di atas kelas VVIP, very very important person. Ada yang di bawah kelas VIP, di belakang itu kelihatannya kelas ekonomi. Bukan begitu maksudnya. Jangan nanti setelah pulang Ustaz Somad itu cuma pandai ceramah, ngomong aja. Katanya Al-Quran itu prinsipnya persamaan manusia. Tapi kenapa dia di atas? Dia pakai pentas, karpetnya 2 lapis, duduk lagi di atas kursi, berdampingan dengan Pak Nurdin Khalid, dengan jenderal-jenderal di atas, dengan alim ulama. Itu bukan saya yang minta, panitia yang buat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berdiri di atas, yang paling tinggi, yang pakai karpet 2 lapis, yang dimuliakan, yang pisang dan buah-buahnya lebih banyak,
belum tentu lebih mulia daripada yang di ujung sana di atas plastik yang basah kena hujan. Boleh jadi yang di sana lebih dulu masuk surga daripada Ustaz Somad. Betul? Malah diaminkan. Memang susah ya ngomong sama orang jujur. Apalah salahnya kalian pura-pura diam waktu saya ngomong gitu tadi. Memang kadang jujur ini menyakitkan memang. Kalaupun jujur, jaga juga perasaan saya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Makkah, dibersihkan Ka'bah dari 360 patung berhala, dari batu, dari kayu, dari besi, dari emas, dari perak, bersih semuanya. Lalu kemudian yang diperintahkan naik ke atas Ka'bah mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang azan bukan Ali bin Abi Thalib, yang azan bukan Abu Bakar Siddiq, yang azan bukan Umar bin Khattab. Yang azan adalah, jangan kemana-mana, kita teruskan setelah yang satu ini. Gitu kalau live masuk TV. Yang azan adalah Bilal bin Rabah. Kenapa Bilal bin Rabah? Karena kalau yang naik ke atas Ka'bah itu Abu Bakar, dia mertua Nabi, dia Quraisy, dia Arab, berkulit putih. Kalau yang naik ke atas Ka'bah itu adalah Sayyidina Ali, dia sepupu Nabi, dia menantu Nabi, dia suami dari Fatimah Az-Zahra. Tapi yang naik ke atas adalah seorang budak, hamba sahaya, berkulit hitam dari Afrika, miskin. Dialah yang diangkat Nabi derajatnya. Nabi manggil Bilal, Bilal, ta'al. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu dafana 'alaika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara gesekan sendalmu dalam surga. Bilal masih di dunia, tapi suara gesekan sendalnya sudah terdengar dalam surga. Apa amalmu wahai Bilal? Kata Bilal, saya tidak pernah meninggalkan sholat 2 rakaat setelah wudhu. Bagi yang belum melaksanakan, nanti malam bangun, ambil wudhu, sholat sunat wudhu 2 rakaat. Bagi yang pakai usolli, usolli sunnatal wudhu. Bagi yang nggak pakai usolli, nggak pakai usolli, sunnatal wudhu. Yang nggak pakai usolli, niatnya dalam hati. Bilal bin Rabah yang berkulit hitam, budak miskin hamba sahaya, sendalnya lebih dulu masuk surga daripada orang yang berkulit putih, yang ganteng, yang mancung, yang hebat, yang kaya, yang berkuasa. Makanya nanti kalau ada yang pulang ini sendalnya hilang, jangan berkecil hati, mungkin sudah masuk surga duluan. Saya pula yang cemas. Udah kalian jaga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, prinsip pertama yang diajarkan Al-Quran adalah persamaan manusia. Itu terlihat dalam prinsip sholat. Dalam Islam, siapapun yang datang duluan berhak di saf yang pertama, walaupun dia miskin, walaupun dia susah, walaupun berkulit hitam. Dalam sholat, dalam haji, jas terbang, dasi melayang, baju hilang, yang dipakai laki-laki hanyalah pakaian kematian. Satu kain di bawah, satu kain di atas. Begitu meninggal dunia orang Islam, pakai pakaian kematian. Polisi, tentara, PNS, BUMN, anggota DPR, jangan sebut ada orang. Semuanya lepas. Yang dipakai hanyalah kain kok kain kasar? Kain kafan Bapak Ibu, diciptakan dari tanah, berjalan di atas tanah, mati masuk lubang tanah, akan dimakan cacing. Kenapa orang ini lewat terus dari tadi? Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ustaz Somad, kalau memang manusia ini sama, asalnya dari tanah, kenapa sifatnya beda-beda? Ya sesuai dengan tanah. Itu teman saya itu semua beban hidupnya ditimpakan ke saya, berarti dia dari tanah longsor. Teman saya ini Pak Ustaz orangnya cakapnya kasar, ngajak kelahi, tanah sengketa.
Tolong kalau habis ngaji itu, pengajiannya jangan dipakai untuk orang, tapi untuk diri kita. Saya nggak mau selesai pengajian ini besok kita ngukur tetangga semua. Yang itu tanah longsor, yang itu tanah timbun. Mudah-mudahan kita ini semua dari tanah yang baik-baik semua, insya Allah. Tanah yang baik, tanamannya baik, buahnya juga baik. Saya yakin ini tanahnya baik. Kenapa? Karena saya lihat tanamannya baik dan buahnya juga baik. Ustaz tahu dari mana? Tuh kelapanya lebat.